barang-barang bermerek atau branded itu penting atau enggak? Kalau Nafa dulu, mungkin Nafa gimana? Oke. Saya Udah bukan- mangap loh dia. Soalnya dia juga udah mau soalnya udah mau jawab. baris ya, baris dari sini Saya dulu. bukan termasuk orang yang merek minded ya. Saya bukan orang termasuk itu. Saya kalau menurut saya barang itu lucu, walaupun harganya murah saya beli gitu. Dan saya nggak harus pakai baju yang bagus-bagus gitu, enggak. Gitu. Jadi pakai baju campang-camping gitu, maksudnya enggak? Iya, enggak juga lah. Peggy. Pemirsa, dua orang wanita yang baru saja datang dari desa sedang berjalan-jalan di sebuah mal di Jakarta. Mereka berdua terkagum-kagum melihat penampilan perempuan-perempuan metropolitan. Kemudian yang satu berkata, dan tenan, perempuan-perempuan di Jakarta kok penampilannya hebat-hebat. Padahal kata saudara saya, di Jakarta itu setiap detik terjadi penodongan loh. Kemudian temannya yang satu menjawab, alah begituan mah tidak usah dipikirin. Di kota metropolitan di mana-mana juga terjadi penodongan. Kemudian yang satu menjawab lagi, bukannya saya mikirin, tapi kalau setiap detik para penodong itu harus melakukan penodongan, jadi dalam satu hari berapa banyak orang yang mesti ditodong? Apa mereka nggak capek? Kemudian yang satu menjawab lagi dengan santai, alah kayak begituan mah tidak usah dipikirin. Yang capek itu bukan yang menodong, tapi yang menghitung berapa banyak penodongan yang terjadi di Jakarta. Begitu katanya. Selamat malam pemirsa. Saya Peggy Melati Sukma kembali hadir dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta untuk mengantarkan Anda semua menikmati sejuknya embusan akhir malam. Pemirsa, katanya perempuan itu senang sekali berpenampilan cantik, senang terlihat indah, terlihat bagus. Oleh sebab itu seringkali timbul perasaan tidak ingin dikalahkan oleh perempuan yang lain. Nah, di kota metropolitan ini banyak sekali perempuan-perempuan yang mungkin terjebak dalam situasi itu sehingga mereka selalu memikirkan nilai materi dan ingin selalu terlihat eksklusif dan wah. Aduh, banyak dannya nih. Di samping saya sekarang sudah ada dua orang tamu. Kita akan membahas dan ngobrol-ngobrol soal perempuan metropolitan. Dua-duanya nih perempuan metropolitan loh. Dan dua-duanya sama-sama cantik, sama-sama masih muda. Yang satu Nafa Urba, yang satu Rika Kalebau. Tepuk tangan dong untuk tamu kita. Selamat malam Nafa, Rika. Apa kabar nih, sehat? Alhamdulillah kita berdua Dari sehat-sehat aja. penampilannya sih kayaknya seger-seger banget nih. Nafa, aku mau tanya, Nafa tuh dulu tinggalnya bukan di Jakarta ya? Bukan. Awalnya tinggal di Aku tinggal di Magelang. Di Magelang Di sampai Jawa Tengah sampai SMP kelas 3. Iya, terus pindah ke Jakartanya Pindah ke Jakarta waktu kelas 3 SMP. 3 SMP. 3 SMP lulus langsung pindah ke Jakarta. Kelas 1 SMA aku langsung sekolah di Jakarta. Oke, Rika, saya ngobrol sama Nafa dulu sebentar ya. Iya. Nafa ngeliatin apa nih? Nafa jadi ngeliatin kemana-mana loh. Jadi gue ini deh, konsentrasi gue Buyar buyar. ya. Please Oke. deh. Nafa, apa yang Nafa rasain perbedaannya pada saat tinggal di Magelang sama tinggal di Jakarta? Karena katanya Jakarta ini kan metropolitan gitu. Perbedaannya Magelang sama Jakarta, kalau Magelang itu kan kota pelajar. Jadi di sana itu benar-benar pendidikan yang dinomorsatukan. Karena di Magelang itu ada Taruna Nusantara, ada buat akabri, terus sekolah-sekolah yang benar-benar dikhususkan untuk hanya pendidikan aja gitu. Jadi nggak ada yang namanya diskotik, nggak ada yang Dugem namanya nggak ada ya? pub, nggak ada dugem, nggak ada yang namanya diskotik, nggak ada namanya pub. Dan kalau anak-anak itu keluar jam 9 malam, ada jam malam gitu. Kalau ditemukan anak muda yang masih keluar jam 9, langsung ada penjaga yang nganterin ke rumah anak itu. Oh gitu? Iya. Nah perbedaannya setelah pindah ke Jakarta yang paling mendasar tuh apa? Ya Jakarta sih kalau malam minggu masih hidup ya, jam 12 juga masih Nggak ada hidup matinya sampai nggak ada jam berapapun matinya, ya. kayak Las Oke. Vegas aja gitu. Jadi kalau menurut Nafa hidup di Jakarta itu betul nggak sih karena Jakarta kota metropolitan, betul nggak bahwa penampilan seseorang itu seringkali menjadi tolok ukur gitu? Bisa jadi. Begitu? Kalau yang saya lihat selama ini, teman-teman saya terus orang-orang di sekitar saya memang seperti itu. Kalau yang aku lihat seperti itu. Yang Nafa rasain yang terjadi pada Nafa? Maksudnya? Yang terjadi pada Nafa artinya Oh, yang betul nggak terjadi. sih Nafa tuh penampilan itu menjadi sesuatu yang penting Oh, di enggak. mata orang lain? Enggak, kalau aku enggak. Aku kadang-kadang tergantung mood. Ya, Tergantung gitu. mood. Kalau moodnya lagi pingin dandan abis. Kalau moodnya lagi nggak pingin dandan, udah kucel.
Tapi kalau misalkan orang kemudian menilai bahwa Nafa itu kan artis perempuan dia metropolitan, kok tuntutan. penampilannya begitu-begitu aja, itu kan sebuah tuntutan publik. Suatu tuntutan publik yang kita nggak bisa nilai, maksudnya nggak bisa hindarin itu. Karena kita lihat di luar aja begitu gitu. Kita keluar harus dandan gitu, apalagi public figure gitu. Nah, kalau Rika gimana? Rika sendiri tampil di hadapan publik tuh merasa pedenya kalau seperti apa penampilannya? 8 juta. Kalau apa? 8 juta gue beli. Enggak. Biasa aja. Itu kan tergantung dari diri kitanya juga yang ngebawainnya. Rika sendiri merasa pedenya kalau gimana? Pedenya ya kalau misalnya ya tampil apa adanya, nggak harus dibohong-bohongin apa, oh gua harus pakaian yang bermerek kayak gimana, nggak juga. Apa adanya untuk Rika tuh yang seperti apa? Ini soalnya bicara soal perempuan metropolis ya. Nah, apa adanya menurut perempuan Ya, metropolis pokoknya yang gimana? Ya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri aja gitu. Jangan mentang-mentang kita nggak mampu ya kita harus dimampu-mampuin gitu, gimana enggak. Jadi untuk kalian berdua sebagai artis, barang-barang bermerek atau branded itu penting atau enggak? Kalau Nafa dulu, mungkin Nafa gimana? Oke. Saya Udah bukan- mangap loh dia. Soalnya dia juga udah mau Soalnya ada mau jawab. baris ya, baris dari sini Saya dulu. bukan termasuk orang yang merek minded ya. Saya bukan orang termasuk itu. Saya kalau menurut saya barang itu lucu, walaupun harganya murah saya beli gitu. Iya. Dan saya nggak harus pakai baju yang bagus-bagus gitu, enggak. Gitu. Jadi pakai baju campang-camping gitu maksudnya enggak? Iya, enggak juga lah, Biasa-biasa. Peggy. Iyalah, nggak mungkin. Gimana sih? Gitu. Iya. Ya itu dia. Kalau saya menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi seorang public figure, saya akan tampil apa adanya. Iya. Menjadi seorang Betul. Nafa yang memang jiwa saya seperti itu. Saya pakai baju seadanya, pakai tas seadanya. Tapi saya dituntut di depan publik bahwa saya itu seorang public figure, makanya saya harus berpenampilan lebih dari apa yang adanya saya gitu. Kalau Rika gimana? Ya boleh juga kita branded apa, kadang-kadang kan kalau misalnya kita harus berpenampilan wah gitu kan, ada orang kayaknya kayak semacam kayak mobil lah gitu ya, kita parkir mobil kita mewah, oh di dulu nomor satuin gitu. Diduluin gitu. Kalau yang biasa-biasa, oh parkir di sana aja mbak. Iya, itu rasa Gitu, banget tuh. itu suka sakit juga. Berarti kalian berdua ini dong, dengan kata lain menerima juga bahwa Iya. penampilan itu adalah sesuatu yang penting juga di Iya, mata benar. orang lain ya. Iya. Jadi sekarang mobilnya apa? Mobilnya Peggy apa Langsung lah. nih? Dibalikin loh pertanyaannya ya. Mobil Oke. Peggy apa nih? Peggy Jangan merek sekarang dong minded ngobrolnya nggak? aja. Oh, kalau saya tidak, jadi saya Oh, diwawancara sih gimana? Iya oke, berarti kalian berdua bukan tipikal perempuan metropolis yang merek minded gitu enggak ya? Enggak. Enggak selalu harus pakai barang-barang bermerek Nggak ya? harus. Kalau Tergantung kitanya nggak mood. mampu, nah iya ya. Kalau kitanya nggak mampu, masa harus jual ini Memaksakan jual itu? diri. Iya, harus Jadi memaksakan. intinya tidak memaksakan diri. Tidak. Tapi penting Tapi kalau nggak? ada rezeki ya kita harus lah Oh gitu. buat penampilan. Tetap lah kalau ada rezeki harus. Kalau gue, tetap. kalau gue mau ke tempat orang ulang tahun temen gue yang kayak gitu ya, Ya, gue harus minjem dong. tas nyokap gue dulu deh. Iya itu. Gue soalnya nggak punya tas merek, gue tuh paling parah gas gitu loh. Jadi Jangan disebutin ntar yang itu Oh, produknya iya, sebentar iya, lagi. paling parah. Jadi Iya. kalau lagi temen gue lagi ulang tahun, temen gue agak-agak gimana gitu, aduh gue nggak punya tas bermerek, minjem nyokap Pinjem dulu, dulu. kalau nggak minjem temen gitu. Terima kasih Iya. mama gitu ya. Jadi mamanya ucapin terima kasih. Oke, nanti kita terusin ngobrolnya ya. Dan sekarang ini pemirsa ada satu orang tamu dan saya nggak tahu nih dia hobi nggak sih sama barang-barang bermerek. Tapi dia juga perempuan metropolitan, Lucy Rahmawati. Thank you. Belum ditepukin, aku baru mau tepuk tangan loh. Iya. Uci cantik sekali malam ini. Terima kasih. Kalau lihat dari penampilannya kayaknya dari atas sampai bawah betul-betul perempuan metropolitan. Masa loh sih? dia. Garis-garis metropolitan. Iya, Uci kalau beli barang itu gimana sih? Karena kebutuhan atau karena ada persaingan jadi nggak mau kalah gitu? Alasannya bisa dua-dua. Kadang-kadang emang karena kebutuhan. Tapi kadang-kadang juga karena gini ngelihat, ih temen punya, kepengen punya juga deh kayak gitu. Ngaku kan berarti ya. Oke, tepuk tangan lagi dong buat Uci. Nanti you. nyanyi lagi ya. Oke. Ya, bye. Ternyata dia mengakui juga loh, kadang-kadang persaingan itu membuat kita ingin memiliki barang yang juga dimiliki oleh orang lain gitu. Nah, ada banyak orang yang tingkat kemampuannya sebetulnya nggak sepadan dengan apa yang dia inginkan. Kemudian mereka melakukan berbagai macam cara gitu, dan akhirnya mereka menjadi perempuan yang katanya materialistis. Pendapat Nafa sama Rika tentang perempuan-perempuan yang seperti itu gimana?
ya boleh dibilang kalau yang materialistis itu ya nggak bisa diinin juga ya, nggak bisa dipungkiri. Kadang juga ya tadi Lucy bilangin itu kita harus gitu kan, masa orang itu bisa beli mobil gua enggak, bagaimana cara juga cari cowok yang kaya Gitu. Itu sesuatu yang salah nggak menurut Rika? enggak, itu wajar-wajar aja kalau Wajar-wajar wanita aja. ya, udah dikodratin juga. Udah Salah ya? dikodratin loh, saya wanita loh. Jadi kalau menurut Rika itu bukan sesuatu yang salah ya, Iya. karena terkadang memang kemampuan kita menuntut kita untuk begitu. Iya, betul. Ibu Nafa?